Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin, sidang salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan serta keringanan kaki untuk melangkahkan ke masjid, melaksanakan sholat, kemudian dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan ngaji bareng pada Ahad pagi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik dan juga dawamus shihah wal afiyah kepada kita semuanya. Marilah kita mulai pengajian rutin kita sesuai requestnya DKM. Ini tema pagi hari ini, tema khusus jenazah. Ada dua kemungkinan yang pertama kita sudah siap menyiapkan diri, kemungkinan yang pertama kita menyiapkan untuk orang lain. Tapi memang kita harus siap juga karena ini bagian dari fardu kifayah kita, sehingga melaksanakannya fardu kifayah, belajarnya juga fardu kifayah. Kalau tugas dan juga kewajiban kita yang bersifat kifayah ini enggak bisa dilakukan tanpa dengan ilmu mengenai pengelolaan jenazah, ya kita semua dosa. Tapi sebagai perwakilan, kewajiban kifai itu harus disertai dengan ilmu, maka itu penting untuk refreshment. Dan tentu baik inisiasi yang dilaksanakan oleh DKM yang akan melaksanakan pelatihan pemulasaraan jenazah, pelatihan tajhizul janaiz, setidaknya untuk kepentingan keluarga kita, kepentingan tetangga terdekat kita yang ditimpa musibah. Untuk itu marilah kita mulai pengajian rutin dengan bacaan umul kitab, seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberikan dawamus shihah wal afiyah, diberikan ilmu yang bermanfaat, masalah fiddin wa dunya wal akhirah. Dan juga kita doakan bisa babi thalabil ilmi ini, Allah angkat penyakit bagi yang sakit, Allah mudahkan segala urusan bagi yang sulit, dan juga Allah lapangkan rezeki kita, rezeki ilmu yang bermanfaat, rezeki harta yang halal, rezeki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kedua orang tua kita berikan kesehatan, bagi yang sudah wafat diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita anak-anak yang salih salihah, ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kalau mengacu kepada kitab Kifayatul Akhyar ini ada 3 lembar 6 halaman
terkait dengan bab jenazah. Saya bacakan sekilas, nanti mungkin bisa pendalaman melalui tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi ad-dharain. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Wa yalzamu dan wajib fil mayyiti bagi mayit arba'atu asya 5 hal. Ghusluhu yang pertama adalah memandikan. Yang kedua wa takfinuhu dan mengkafani, wassalatu alaihi dan mensolatkan atas mayit, wa dafnuhu dan menguburkan. La khilafah tidak ada perbedaan annal mayyital muslima bahwa sesungguhnya mayit muslim yalzamu wajib annasu manusia, jadi semua kita al-qiyamu mendirikan bi amrihi dengan perintah-perintahnya, dengan urusannya, melaksanakan urusan yang menjadi haknya mayit. Fi hadhil arba'ati pada 4 hal ini. Wal qiyamu bihadhil arba'ati fardu kifayatin. Melaksanakan 4 hal mulai dari taghsil, takfin, as-shalah alaihi wa tadfin fardu kifayatin. Itu hukumnya fardu kifayah bil ijma'i dengan ijma', konsensus, enggak ada beda. Zakarahu Ar-Rafi'i wan Nawawi wa ghairuhuma, disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi dan juga di luar kedua imam ini. Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi ini adalah murid utama dari Al-Imam Syafi'i sebagai penggede mazhab Syafi'i di dalam fiqih yang menyebar dan juga dipedomani oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Wa fihi syai'un wal farqu baina fardil aini wal kifayah, beda antara fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu objeknya adalah setiap individu-individu kita. Tapi kalau fardu kifayah itu objeknya adalah pekerjaan. Yang penting pekerjaannya tuntas. Siapapun yang melakukan itu enggak ditunjuk. Begitu pekerjaan tuntas, yang lain gugur kewajiban. Sementara kalau enggak dilaksanakan, semua terkena beban sampai dilaksanakan. Ini kira-kira mirip begini. Ini masjid gelap gitu misalnya. Ini harus diterangin. Nah, semua pengurus DKM punya tanggung jawab. Begitu sudah ada yang nerangin satu, itu sudah gugur kewajiban perintah tadi itu. Harus diterangin. Karena apa? Karena perintahnya adalah perintah secara umum, perintah. Nah, tuntutannya adalah tuntutan pelaksanaan kewajibannya, bukan sekedar pelaksananya. Tapi kalau fardu ain, tuntutannya kepada masing-masing untuk melaksanakan. Wal farqu baina fardil aini wal kifayah, beda antara fardu ain dan fardu kifayah. Annal khitab fi fardil aini yata'allaqu bi kulli wahidin bi ainihi kasalawatil khamsi. Untuk yang fardu ain, khitab berhubungan, jadi khitab perintah pembebanan, yata'allaqu berhubungan bi kulli wahidin dengan setiap individu-individu, bi ainihi dengan yang khusus, kasalawatil khamsi seperti perintah salat 5 waktu. Wa amma fardul kifayati, adapun fardu kifayah, fahuwa yaitu fardu kifayah alladzi yatanawalu ba'dan ghairu muayyanin, yang mencakup sebagian tanpa definitif, kal jihadi seperti perintah jihad. Jihad itu juga hukumnya fardu kifayah. Maka begitu sudah ada TNI, kita nggak perlu lagi angkat senjata. Kita perlunya apa? Ya perlunya jihad menghidupi keluarga, jihad menuntut ilmu sesuai dengan bagian kita masing-masing. Wasumnya, kecuali nanti pemerintah menyatakan perlawanan semesta, setiap yang usia 20 sampai 40 wajib angkat senjata melawan penjajahan misalnya, maka menjadi wajib karena ulil amri mewajibkan. Wasumya fardu kifayatin, dinamakan fardu kifayah li'anna fi'lal ba'di, karena sesungguhnya pekerjaan sebagian di antara orang
kafin cukup fi tahsilil maksud di dalam menghasilkan apa yang dituju dari perintah itu. Idza arafta hadza famata tahaqqaqa mautul muslim istahabbal mubadaratu ila tajhizihi. Jika mengenai definisi hukum ini dipahami bahwa hak-hak jenazah yang 4 tadi menjadi kewajiban kita yang bersifat kifai, maka famata tahaqqaqa mautul muslimi, maka kapan saja ada kepastian matinya sebagian dan matinya orang muslim, istahabba maka sangat dianjurkan al-mubadaratu menyegerakan ila tajhizihi di dalam tajhiz, di dalam memenuhi hak jenazah. Karena itu ngurusin jenazah itu nggak perlu ditunda-tunda, hukum asalnya. Penyegeraan pemenuhan hak jenazah itu mustahab hukumnya. Kecuali ada alasan syar'i. Alasan syar'inya apa? Ini karena jenazahnya kejepit, susah ini. Maka kemudian nunggu bisa petugas pemadam kebakaran misalnya. Ya, harus ditunggu karena ada uzur syar'i, mendilenya karena ada uzur syar'i. Kalau dilenya hanya sekedar nunggu karena masih capek, nunggu itu keluarganya baru datang kerja, nunggu masih istirahat dulu. Nah, itu tidak cukup sebagai uzur syar'i untuk membolehkan dalam pengertian mustahab ya. Tentu ini tidak terkait dengan kewajibannya, tetapi terkait dengan istihbabnya, terkait dengan penganjuran sunnah muakkadahnya. Apakah nunggu keluarga itu bagian dari uzur syar'i? Tergantung keluarganya keluarga inti atau enggak inti. Kalau keluarganya inti, anaknya minta ditunggu. Tapi idealnya anaknya kalau ngerti aspek agama, kalau ada anaknya yang lain misalnya sudah mengurusi, ya sudah langsung saja. Jadi misalnya anaknya di Kalimantan, ini baru perjalanan belum dapat tiket, ini baru datang sehari lagi. Ya, anaknya harusnya ngerti juga, ngerti juga secara fikih, enggak harus nunggu ibunya atau bapaknya di tajhiz jenazah. Wa aqallul ghusli isti'abu badanihi. Nah, ini dalam hal pemenuhan haknya. Wa aqallul ghusli, dan mandi yang paling minimalis bagi mayit oleh yang hidup, isti'abu badanihi bil ghusli, meratakan ke seluruh anggota tubuh dengan menyiramnya. Ba'da izalatin najasati, setelah menghilangkan najis di dalam tubuhnya. Jadi ini mirip dengan mandi besar bagi kita yang junub. Syarat minimalnya adalah mendatangkan air ke seluruh tubuh kita, mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut, terkena air semuanya, dengan catatan setelah hilang najis. Kalau masih ada najisnya dibersihkan, disucikan dulu. Apakah cukup menghilangkan najis dengan air bersamaan dengan air mandi tadi? Tergantung. Kalau najisnya misalnya menggunakan airnya sedikit, setelah itu digunakan lagi untuk mandi, padahal air itu sudah tidak suci mensucikan, maka nggak cukup. Karena begitu air sudah digunakan untuk bersuci atau untuk tathir, mensucikan, frekuensinya atau volumenya tidak banyak, maka itu sudah air mustakmal.
air sudah digunakan. Kalau air mustakmal statusnya tidak bisa lagi untuk mensucikan. Bisa jadi air mustakmal seperti air yang kita gunakan untuk wudhu itu masih suci. Cuma karena dia sudah mustakmal maka tidak bisa digunakan lagi untuk mensucikan. Kecuali nanti dalam volume tertentu yang akhirnya berubah lagi menjadi tohir mutahhir. Atau untuk mensucikan tadi terkena najis. Jadi awal misalnya untuk membersihkan najisnya sebelum proses tathir syar'i, berarti air yang digunakan untuk kepentingan membersihkan najis tadi menjadi mutanajis. Mutanajis itu terkena najis. Kalau terkena najis, dia statusnya juga tidak suci lagi. Begitu kita cipratan, setelah itu kena pakaian, ya menjadi mutanajis juga, terkena najis. Terkena najis, bagaimana solusinya? Ya disucikan, misalnya disiram air, dibersihkan atau direndam dengan jumlah air yang banyak setara dengan kullatain atau 2 kula. Yang berikutnya, li'anna dzalika huwal wajibu, karena mendatangkan air ke seluruh tubuh setelah menghilangkan najis itulah standar minimum kewajiban. Jadi ada SPM-nya ini, standar prosedur minimal ya. Fi haqqil hayyi, pada hak orang yang hidup, fi ghuslil janabati, di dalam mandi janabah. Ini standar minimalnya sama. Misalnya kita buru-buru kemudian kita langsung aja shower, kita ratakan semua, nggak pakai sabun, ya cuma sekali aja itu sudah cukup. Itu sudah cukup dalam mandi janabah. Demikian juga mandiin janazah. Wa hal tushtaratu niyatul ghasil fi ghaslil mayyiti wajha. Nah, ini terkait dengan syarat niat bagi proses memandikan jenazahnya. Apakah orang yang mandiin itu disyaratkan niat sebagaimana kita disyaratkan niat pada saat mandi janabah? Kalau mandi janabah wajib hukumnya niat. Enggak hanya sekedar pokoknya mandi besar aja. Enggak pakai niat mandi janabah. Kalau enggak pakai niat, maka itu belum cukup sebagai proses tathir, proses bersuci. Kita habis janabah kemudian pergi ke kolam renang. Kemudian kita selulup shoot gitu. Tapi kalau niatnya mandi janabah itu sudah sah. Nah, sudah sah. Tapi kalau mau bebersih semua badan, sauna, pokoknya olahraga renang dengan berbagai gayanya 4 jam, tapi nggak pakai niat mandi janabah, ya tetap masih belum hilang itu janabahnya. Jadi intinya niat kalau yang hidup. Sementara kalau memandikan jenazah, apakah diwajibkan niat? Itu ada 2 pandangan. Nanti dampaknya ada ini. Dampaknya kalau tidak diwajibkan niat, maka boleh dimandikan oleh non muslim. Ini dampaknya ini perbedaan fikih. Cuma di antara perbedaan fikih ini kita ambil yang paling hati-hati. Kita kasih ilmunya untuk kepentingan pemahaman dan argumentasi. Kenapa ada perbedaan pandangan ini? Ini terkait dengan perbedaan status beban bagi mayit dan juga status pemandian jenazah itu. Apakah makulatul makna atau ghairu makulatil makna? Apakah proses pemandian jenazah ini yang dituju hanya membersihkan jenazahnya,
Sementara kalau jenazah kan sudah tidak dibebani oleh hukum. Makanya itu bukan kewajiban jenazah tapi hak jenazah. Begitu sudah wafat, dia nggak dibebani hukum lagi. Kalau toh ada pembebanan aktivitas saat dia hidup. Kayak pembebanan nyaurin utang itu pada saat dia hidup. Tapi bebannya sudah tidak ada di jenazah. Bebannya mungkin di hartanya jenazah. Yang didelegate kepada siapa? Kepada orang yang hidup. Kepada orang yang hidup. Nah, al-asah indar rafi'i fil muharrar la yajibu li annal maqsud min ghusli al-mayyit an-nadhafah wa hiya tahsulu bila niyyah. Nah, ini menurut Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Al-Muharrar la yajibu, enggak wajib niat. Kenapa? Li annal maqsuda, karena yang dituju min ghuslil mayyiti, dari memandikan jenazah, an-nadhafah, bebersih. Yang dituju itu bebersih. Jadi pendekatannya rasional nih. Mirip dengan menyuci baju. Nyuci baju ini yang dituju adalah bersihnya. Rasional ya. Maka kalau di laundry sama non muslim atau di laundry sama mesin, asal memenuhi standar tathir syar'i itu cukup. Ini bukan berarti jenazah sama dengan baju, enggak juga. Nanti dipotong begitu nih. Jadi kenapa enggak disyaratkan niat? Karena yang dituju adalah an-nadhafah, dan itu sudah cukup tanpa harus dengan niat. Nah, dampak berikutnya, maka ketika yang memandikan itu enggak Islam, ya cukup karena yang dituju adalah an-nadhafah. Sementara kalau yang lain enggak, nanti saya lanjutkan. Wa hiya tahsulu bila niyyah. Dan proses an-nadhafah ini tahsulu, bisa berhasil bila niyatin, tanpa niat. Li annal mayyita, karena sesungguhnya mayit. Nah, ini argumen yang kedua. Wali annal mayyita, dan karena sesungguhnya mayit laisa min ahli niyah, tidak menjadi ahli niat, enggak terkena beban niat. Bi khilafil hayyi, beda halnya dengan orang yang hidup. Fa'ala hadza, maka atas dasar ini yakfi, cukup, ghuslul kafiri, memandikan oleh orang kafir, wala yughsalu al-ghariq, dan tidak perlu dimandikan orang yang matinya tenggelam karena dia sudah bersih. Nah, kira-kira begitu. Li husuli an-nadhafah, karena sudah berhasilnya, sudah adanya bersih pada saat ditemukan. Wasani, dan pandangan yang kedua, annahu yushtaratu an-niyyah, tetap disyaratkan niat. Karena apa? Karena memandikan jenazah itu bagian dari jenis ibadah. Bagian dari jenis ibadah. Kalau jenis ibadah maka ada syaratnya. Syaratnya adalah niat. Dan beban kewajiban ibadah itu tidak dibebankan kepada non-muslim. Beban kewajiban itu hanya kepada muslim gitu. Ini argumen fikihnya. Kenapa kok terjadi perbedaan pandangan fikih? Karena dalil-dalil yang mansus itu dijelaskannya secara umum mengenai perintah untuk menangani jenazahnya. Fa'ala hadza, maka atas dasar pandangan fuqaha yang menyatakan wajib niat, maka layak fi ghuslul kafiri, enggak cukup kalau orang kafir yang memandikan. Orang non muslim yang memandikan itu enggak cukup. Karena apa? Karena di dalam proses pemandiannya dituntut adanya niat. Kalau niatnya orang kafir enggak cukup, karena ini masuknya ibadah gitu. Nah,
Gimana menyikapi ini? Sebagaimana saya jelaskan di dalam berbagai kesempatan, dalam hal amal kita ambil yang paling hati-hati, al-ihtiyat wal khuruju minal khilaf. Hati-hati dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pandangan fiqhiyah. Yang kita pegang dan juga kita praktekkan apa? Ya, ini harus ada niat bagi si orang yang memandikan. Karena dipersyaratkan niat, maka dia harus muslim orangnya. Karena harus muslim orangnya. Ini khurujan minal khilaf. Kalau seandainya ada satu komunitas atau ada jenazah yang sudah dimandikan di rumah sakit, kemudian kita melihat, ya kita bisa memahami, kira-kira begitu. Kita bisa memahami. Tapi kalau kita melaksanakannya untuk kepentingan kehati-hatian, maka kita ambil pandangan yang paling hati-hati, khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pandangan fiqhiyah, maka kita laksanakan proses pemulasaraannya mulai dari memandikan itu muslim dan dengan niat memandikan jenazah yang khusus di hadapan kita itu. Niatnya di mana? Ya niat dalam hati. Boleh ditalafutkan? Boleh. Ya sama dengan kita niat sholat, niat puasa, itu niat itu posisi ada dalam hati. Sementara talafut itu untuk kepentingan hudurul qalbi, menghadirkan hati, menuntun hati di dalam aktivitas niat yang ada di dalam hati itu. Yang berikutnya, fa'ala hadza la yakfi ghuslul kafiri walal ghariq. Maka atas dasar pandangan ulama yang menyatakan bahwa niat itu wajib, maka enggak boleh orang kafir memandikan, dan orang yang mati tenggelam tetap wajib dimandikan lagi. Tetap wajib dimandikan lagi. Karena ya belum dimandikan. Ghariknya atau tenggelamnya itu penyebab kematian. Setelah mati diangkat, kemudian dimandikan secara sengaja oleh orang untuk kepentingan pemenuhan hak jenazahnya. Wa 'allala bi anna ma'muruna bi ghuslihi, dan argumennya bi anna, bahwa sesungguhnya kita ma'muruna bi ghuslihi, diperintahkan untuk memandikannya. Sementara al-ghariq itu tidak masuk kategori mandiin. Mengada orang mandiin, cemplungin sampai itu namanya membunuh itu. Wa sahaha an-Nawawi fil Minhaj wujub ghuslil ghariq ba'da tashihi adam ishtiratin niyyah. Wa sahaha, dan diriwayatkan dari Imam Nawawi secara sahih atau Imam Nawawi membenarkan fil Minhaj, di dalam kitab Al-Minhaj, wujub ghuslil ghariq, kewajiban memandikan orang yang mati tenggelam, ba'da tashihi adam ishtiratin niyyah, setelah menguatkan pandangan tentang tidak wajibnya persyaratan niyah. Wal ajbu, yang aneh, an-Rafi'iyya, Imam Ar-Rafi'i rajjaha fi syarhihi wujub ghuslil ghariq, mewajibkan memandikan orang yang mati tenggelam. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, ayyudi'ahu al-ghasil kawudu'il hayyi salasan. Nah ini hukum mewudukannya itu sunnah. Jadi kan setelah memandikan tuntas itu diwuduin. Oleh siapa? Oleh yang memandikan. Yang diwuduin apa? Ya sama anggota wudu sebagaimana kita wudu itu. Jadi minimalisnya mendatangkan air ke seluruh tubuh setelah menghilangkan najis. Setelah itu disunnahkan untuk mewuduin jenazah. Jadi ayyudi'ahul ghasil, siapa yang mewuduin? Yang mewuduin idealnya ya yang memandikan,
kawudu'il hayyi, sebagaimana wudunya orang hidup, salasan. Setelah disunahkan wudunya 3 kali tadi. Walau kharaja minhu syai'un ba'dal ghusli wajaba izalatuhu faqat dunal wudu wal ghusl ala sahih. Walau kharaja, seandainya keluar minhu dari mayit, syai'un sesuatu, jadi sesuatu itu bisa darah, kemudian kotoran gitu. Ba'dal ghusli, setelah proses pemandian, wajaba izalatuhu faqat, wajib menghilangkan najisnya saja. Dunal wudu'i, tanpa harus mengulang mewudu'in, wal ghusli, dan tanpa harus mengulang memandikan. Ala sahihi, menurut pandangan yang sahih di antara mazhab fiqih. Walau taharraqa bihaitsu la ghusala tahra yammama. Nah ini, seandainya mayat atau jenazahnya ini kebakar, jenazah yang atau yang sejenisnya itu apa? Jenazahnya ini nggak mungkin dimandikan, kalau dimandikan ini akan rusak, atau penyakit lepra, atau kayak kemarin lah COVID misalnya. Kalau sakit, kalau dimandikan bisa membahayakan, baik membahayakan tubuh jenazah maupun membahayakan orang yang memandikan. Nah ini, kalau ini kasusnya, walau taharraka, seandainya jenazah tadi kebakar, bihaitsu lau ghusila tahra, dengan sekira kalau dimandikan rusak ini, maka yumima, ditayamumin sebagai pengganti ghusl. Jadi ditayamumin juga gitu, bukan dibiarkan. Wa in kana bihi qaruh wa khifa min taghsilihi tasara al-bali ba'da ad-dafn ghusil li anna sha'iruna ilaihi wa la yahtatinu al-mayyit 'ala al-madhhab. Wa idza kana bi qaruh wa khifa min taghsilihi tasara al-bali ba'da ad-dafn ghusil. Demikian juga kalau pas kondisi sulit untuk dimandikan. Sulit untuk dimandikan itu apa kasusnya? Ya pokoknya kasusnya ini sulit untuk dimandikan. Contohnya apa contohnya? Sulit dimandikan itu. Apa? Ya kayak kasus dulu di Aceh misalnya ya, tsunami dulu, jumlahnya udah banyak begitu, kemudian kondisi ditemukan jenazahnya sudah sangat banyak dan ya udah bercampur baur begitu. Secara teknis ini susah dimandikan, ya sudah tidak dimandikan. Karena apa? Karena ada uzur syar'i. Wala yahtatinul mayyit 'alal mazhab. Nah, kalau mayit ketahuan belum sunat, enggak perlu disunat. Hukum sunat itu wajib bagi laki-laki. Tapi kalau begitu meninggal, ini ketahuan nih belum sunat nih. Sudah sekian puluh tahun enggak pernah tahu katanya. Begitu meninggal pas mandiin, ketahuan nih belum sunat nih. Enggak perlu disunat. Begitu disunat bangun katanya. Enggak perlu disunat. Wala yukhtatanul mayyit 'alal madhhab. Ini proses pemandian. Wa ammal kafanu, adapun pengkafanan, fa aqalluhu, maka minimalnya saubun wahidun, satu lembar pakaian, fi haqqir rajuli wal mar'ah, di dalam laki dan perempuan. Ini minimal nih, semuanya ini berbincang soal SPM nih, syarat minimalnya. Kalau tadi memandikannya minimalnya
dari ujung rambut ke ujung kaki, mengkafaninya minimalnya 1 helai, 1 lapis, minimalnya 1 lapis yang menutupi. Jadi 1 lapis, tapi kalau tipis nggak menutupi ya belum cukup. Jadi 1 lapis itu yang menutupi, karena fungsi kafan adalah untuk menutupi. Liqissati Mus'ab bin Umair wa hiya fi sahihaini, dan ini disebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Wa hukmus sholati ya'ti, soal tata cara salatnya akan disebutkan berikutnya. Wa amma dafnu, adapun mengubur, fa aqalluhu, maka minimalisnya lagi hufratun galian, taktumu raihatal mayyiti, yang mampu menghilangkan baunya jenazah. Itu syarat minimalnya. Jadi syarat minimalnya, enggak bincang soal kedalaman harus 1 meter, 1,5, 2 meter tuh. Syarat minimalnya adalah ngubur dengan kedalaman sekira jenazah enggak bau udah. Wa tahrusuhu anis siba, dan aman dari binatang buas. Jadi enggak bisa digali. Jadi binatang buas kalau mencium kemudian dia enggak bisa gali gitu. Kalau ditutup gitu aja udah enggak bau, disemprotin, ada binatang buas temu dimakan, nah itu belum memenuhi standar minimal. Bihaitsu yata'azzaru nabshu misliha ghaliban, dengan sekira ada kesulitan orang gali lagi. Dalam kondisi normal orang gali. Nah ini ada tradisi di masyarakat jahiliyah namanya nabash, gali jenazah yang sudah dikubur. Ya untuk kepentingan kriminal, untuk kepentingan jenazah. Nah, jadi 3 patokannya tadi, enggak bau, aman dari binatang buas, aman dari nabas ini, aman dari nabas. Yang berikutnya wasnani la yughsalani wa la yusalla alaihima. Ada 2 jenazah yang enggak dimandikan, enggak disolatkan atas keduanya. Asyahid fi ma'rakatil kufar, orang yang mati syahid di peperangan melawan orang kafir. Yang kedua wasiqtul ladzi lam yastahilla, bayi yang lahir yang belum menunjukkan tanda kehidupan. Begitu lahir keluar enggak ada tanda-tanda hidup. Tapi kalau bayi lahir nangis cenger, setelah itu mati, maka itu wajib diurusin jenazahnya. Wasiqtu, ada bayi yang mati, yang lahir mati, alladzi lam yastahilla, yang tidak hidup, tidak bersuara. Wa yusalla alaihi in ikhtalaja, tapi kalau bayi tadi bersuara diwajibkan untuk disalatkan. Iklam, ketahuilah anna syahida, bahwa sesungguhnya orang mati syahid yasduqu ala kulli man qatala zulman, berhadapan atas setiap orang yang terbunuh, alaman kutila zulman, dibunuh secara zulm, au mata bigharqin, atau mati tenggelam. Orang yang mati syahid itu termasuk di dalamnya dia dibunuh secara zalim, itu syahid. Tapi tidak sama dengan syahid ma'rakah nanti. Au mata bigharqin, atau mati tenggelam, au harqin, atau kebakar, au hadmin, atau ketimpa reruntuhan bangunan, au mata mabtunan, mati dalam kondisi sakit, mat'un, kena panah, mabtun,
sakit perut yang menyebabkan kematian itu apa? Au mata ishqan au kanat imra'ah wa matat fit talaq, atau perempuan mati menanggung menanggung akibat dia disia-siakan oleh suaminya kemudian ditalak, dia sedih, itu bisa masuk kategori syahid akhirat. Wa nahwu dzalika wa kadza man mata fuj'atan, demikian juga orang mati mendadak, tiba-tiba lagi ngaji begini, ya udah ngantuk aja begitu terus mendadak. Ini tanda-tanda syahid nih. Syahidnya syahid akhirat. Kalau syahid akhirat, hak-hak jenazahnya tetap dipenuhi. Au fi daril harbi, jenis yang kedua mati di daril harbi. Qalahu Ibnu Rif'ah wa ma'asidqi annahum syuhada fahaula'i yughassaluna wa yusalla alaihim kasairil mauta. Sekalipun fahaula'i sekalipun mereka masuk kategori syuhada, tapi mereka tetap dimandikan, tetap disolatkan sebagaimana kasairil mauta, sebagaimana orang-orang jenazah yang lain, orang-orang mati yang lain. Wa makna syahadati lahum annahum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Pengertian syahadah di sini, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaquna, diberikan rezeki. Wa amman mata fi qitalil kufari, adapun orang yang mati dalam peperangan melawan orang kafir, mudabbaran ghairu mutaharrifin liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin aw kana yuqatilu riya'an wa sum'atan fahadha syahidun fil hukmi bimakna annahu la yughassal wa la yusalla alaihi fahuwa syahidun fid dunya dunal akhirah. Nah, ini jenis yang ketiga. Kalau yang pertama tadi orang yang mati di medan perang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan gagah berani, kemudian dia mati di medan perang. Ini syahid, dia dihukumi syahid, tidak dimandikan, tidak disalatkan, tidak dikafani, langsung dikuburkan. Itu statusnya syahid dunia akhirat. Nah, yang kedua tadi meninggal dengan beberapa faktor penyebab tadi, itu syahid akhirat, tapi di dalam aktivitas hak-hak dunianya tetap dipenuhi. Itu syahid akhirat. Nah, ada yang ketiga, wa amman mata fi qitalil kufari mudabbiron. Adapun orang yang mati dalam peperangan melawan orang kafir, tapi dia lagi lari, misalnya lari melarikan diri, au kana yuqatilu riya'an, atau perang motivasinya biar nanti dapat bintang, dinaikkan jabatannya. Riya wa sum'ah, biar terkenal. Pokoknya ngikut aja lah, posisinya ngumpet-ngumpet ini nanti gagah ikut perang gitu. Atau karena motivasinya perempuan dan lain sebagainya. Fahadha syahidun fil hukmi, ini secara hukum syahid, bimakna annahu, dalam pengertian la yughassalu, tidak dimandikan, wa la yusalla alaihi, tidak disalatkan. Wa huwa syahidun fid dunya, dia predikatnya syahid di dunia, dunal akhirah, tapi tidak di akhiratnya. Jadi ada tiga jenis syahid. Syahid dunia akhirat yang mati di medan perang karena menegakkan agama Allah. Yang kedua, mati dengan sebab tidak di medan perang, tetapi secara syar'i itu dikategorikan sebagai syahid, dia namanya syahid akhirat.
di akhiratnya ahyaun inda rabbihim yurzaqun, tapi di dunianya diperlakukan sebagaimana jenazah atau mayit biasa. Nah, yang ketiga, di dunianya diperlakukan sebagai syahid dalam pengertian tidak disolatkan, tidak di kafani, tidak dimandikan, tetapi di akhiratnya dihukumi tidak syahid. Wa amman mata fi qitalil kufar bisababil qital ala wajhil mardi fahadha syahidun fid dunya wal akhirah. Adapun orang yang mati di dalam memerangi kaum kafir dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, fahadha syahidun fid dunya wal akhirah. Ini masuk kategori syahid dunia dan akhirat. Kaman qatalahu musyrikun au asabahu silahu muslim khata. Sebagaimana contoh orang yang dibunuh di peperangan oleh orang musyrik, au asabahu silahu muslimun khata, atau salah sasaran kena panah atau kena tembaknya temennya, yaitu tetap syahid dunia akhirat. Salah sasaran khata itu. Au ada alaihi silahu nafsihi, atau begitu dia manah, dia punya tameng terus balik kena kita sendiri, ya itu tetap syahid, nggak masuk kategori bunuh diri. Au saqata an farasihi, atau terjatuh dari kudanya, dari tunggangannya misalnya, atau jatuh dari tanknya. Jadi nggak karena dibom lawan, tapi karena jatuh nurunin parasut misalnya, itu enggak mengembang, kemudian dia jatuh, itu masuk kategori syahid dunia dan akhirat. Wa kadza law wajadna qatilan indan kisyafil harbi. Demikian juga setelah selesai peperangan ditemukan dia meninggal di situ. Nah, ini dihukumi syahid dunia dan akhirat. Walam ya'lam sababu mautih, dan tidak diketahui sebab matinya. Sawaun kana alaihi asarudam, baik ada tanda-tanda darah amla atau tidak. Li'anna zahir, karena sesungguhnya yang nampak, annahu mata bisababil qital, dia mati sebab peperangan. Fahadha la yughassal wa la yusalla alaihi, maka ketika ditemukan ada jenazah seusai peperangan, ya ini sudah dihukumi syahid, maka nggak perlu dimandikan, nggak perlu disalatkan alaihi. Sawaun fi dzalika al-baligh was-sabi wal-hur wal-'abd war-rajul wal-mar'ah kama rawahu al-Bukhari. Nggak melihat jenis kelamin, nggak melihat usia, sama semuanya itu. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yughassil qatla Uhud wa lam yusalli alaihim. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yughassil, tidak memandikan, qatla Uhudin, korban perang Uhud. Nah, perang Uhud yang dramatik, korban dari tentara muslim cukup banyak. Setelah akan menang, cuma terlena, akhirnya diserang oleh kaum kafir Quraisy, dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu sebelum masuk Islam. Lam yughassil qatla Uhud, Nabiullah Muhammad SAW nggak memandikan korban peperangan Uhud ini. Walam yusalli alaihim, dan tidak mensalatkan semuanya. Jadi laki perempuan enggak. Wa amman mata hala ma'rakatil kufar la bisa babil qital bal bimaradin au fuj'ah fal madhab annahu laisa bisyahid. Adapun orang yang mati saat ikut perang, misalnya sudah terluka kemudian pulang berobat meninggal, itu tetap diperlakukan sebagaimana jenazah biasa. Walau juri hafil qital wa mata ba'dal qital. Nah, ini seandainya dia luka di dalam peperangan, wa mata ba'dal qital,
fa in quti'a bi mautihi min tilkal jirahah wa baqiya fihi hayah mustaqirah ba'da qita'il harbi fi khilaf wa sahih annahu laisa bisyahid. Yang sahih ini enggak masuk kategori syahid. Wa amma siqtu falau halatani, adapun bayi yang meninggal yang ada di kandungan ibunya yang meninggal ada dua kondisi. Al-ula yang pertama ayyastahilla ayyarfa sautahu bil buka, ada tanda-tanda kehidupan dengan apa? Mendengar suara tangisan. Aulam yastahilla, atau yang kedua enggak ada tanda-tanda walakin syarabal laban, tapi masih minum susu misalnya, masih ada pergerakan. Au nazar, au tahar, atau ada pandangannya apa, respon. Au taharroka, atau bergerak, harokah kabirah, gerakan yang besar. Tadullu alal hayah, yang menunjukkan kehidupan. Thumma mata, kemudian dia mati, fa innahu yughassalu wa yusalla alaihi bila khilaf li'anna tayaqqanna hayatahu. Kemudian mati. Jadi begitu lahir ada tanda kehidupan. Tanda kehidupannya apa? Bisa nangis atau enggak nangis, tapi dia minta apa, ada pergerakan minum susu atau respon pandangan, atau ada pergerakan yang menunjukkan dia hidup, maka enggak ada khilaf, ini dia harus dipenuhi hak-hak jenazahnya sebagaimana normal bila khilaf. Kenapa? Li'anna tayaqqanna hayatahu, karena kita yakin akan kehidupannya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan idzastahalla sabiyyu warith wa sulliya alaihi. Apabila anak lahir diketahui dia hidup, maka dia menjadi ahli waris dan diwariskan. Nah, menjadi ahli waris tuh kan hidup nih. Gimana kok ahli waris? Wong dia mati langsung. Ya kan ada kemungkinan bapaknya mati duluan. Ya. Jadi pas di kandungan bapaknya meninggal, maka begitu dia lahir ketahuan dia laki, maka dia menjadi ahli waris asobah dan menghalangi bagian ahli waris yang lain yang kehalang. Saudara menjadi kehalang. Jadi saudara itu kehalang karena ada anak laki-laki tadi, sekalipun umurnya 1 jam. Sekalipun umurnya 1 jam. Nah ini dampaknya, makanya harus dipastikan. Harus dipastikan. Begitu dia menjadi ahli waris, meninggal, kan berarti dia punya hartanya tadi. Harta bapaknya bisa punya dia semua, sama punya istrinya, punya ibunya, berarti itu punya istrinya suami. Kan berarti, atau kalau ada ibunya, ibu dan bapaknya itu yang enggak terhalang sama sekali. Kalau saudara kandungnya ini udah siap-siap ambil warisan, tunggu dulu gitu. Tunggu dulu. Begitu ada anaknya laki tadi yang ada dalam kandungan lahir, setengah jam aja misalnya, enggaknya setengah jam, 10 menit. 10 menit, 5 menit, pokoknya ada tanda kehidupan dia, maka dia menjadi ahli waris. Begitu ahli waris, kalau dia laki, ya menghabiskan harta setelah ibunya yang semula kalau enggak ada anak dapat 1/4 menjadi 1/8. Sisanya buat anaknya ini. Baru setelah itu dia menjadi muwaris karena mati kan, maka hartanya dibagi lagi. Ibu yang melahirkan dapat bagian lagi. Kalau nggak ada yang lain-lain, si mayit itu berarti ibunya dapat berapa? 1/6. Dapat posisi 1/3 misalnya kalau dalam posisi nggak ada. Nah, waris wa yusalla alaihi, dan disolatkan. Jadi
idza stahalla sabi waris wa sulliya alaihi, dia mewarisi dan disalatkan. Rawahu An-Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Wa qala innahu ala syarti syaikhaini lakin qala An-Nawawi fi syarhil Muhadzab innahu dhaif. Na'am qala Ibnul Munzir innal ijma'a munaqidun ala shalah ala mithli hadza wa ala taghsilihi. Iya, menurut Ibnu Munzir ada konsensus, ada ijma' tentang mensolatkan atas orang yang seperti tadi. Wa ala taghsilihi, dan juga memandikannya. Al-halah ats-tsaniyah, kondisi yang kedua, kondisi janin atau bayi yang lahir kemudian dia mati. Kondisi yang kedua, alla yutayaqqan hayatuhu, tidak diyakini hidupnya. Tandanya apa? Bi alla yastahilla, enggak ada suara, wala yanzur, dan enggak ngelihat, enggak ada tanda-tanda dia melihat, enggak respon matanya. Karena kehidupan itu bisa ditandai dengan respon mata. Ini masih hidup apa enggak, itu respon mata. Wala yamtasu, dan tidak menyedot air susu. Wanah dan yang sejenisnya. Fayungzur in urya an amaratil hayati, maka dilihat dulu jika sepi dari tanda-tanda kehidupan, sama sekali nggak ada tanda-tanda. Fayungzur aidan illam yablugh haddan yunfakhu fihi ruh. Nah ini jadi tahapan-tahapan. Kalau nggak ada teriakan, nggak ada respon pandangan, nggak ada gerakan, nggak ada minum, nyari puting dan sejenisnya, dilihat dulu. Diperiksa-periksa ada nggak tanda-tanda lain yang menunjukkan kehidupan. Kalau nggak ada sama sekali, dilihat lagi. Dilihat apa? Usia kandungan. Illam yablugh haddan yunfakhu fihi ruh wa huwa arba'atu ashhur fasaidan. Jika begitu dilihat, dicek, dipastikan ini usia janin belum sampai usia ditiupkan ruh, maka ini sudah pasti nggak perlu disolatkan. Jadi kalau nggak ada tanda-tanda terus dicek, ini usia kandungannya berapa. Kalau usia kandungannya di bawah usia yang belum ditiupkan ruh, maka sudah pasti tidak wajib disolati dan juga dimandikan. Batasannya berapa? Berapa Bu biasanya itu? 4 bulan ya. 4 bulan itu ditiupkan ruh. Lam yusalla alaihi bila khilaf, enggak disolatkan. Wala yughassal, dan enggak perlu dimandikan alal mazhab. Li'annal ghusla akhafu minas shalah. Karena memandikan itu derajatnya lebih rendah dari salat. Salat saja enggak diwajibkan, apalagi dimandikan gitu. Walihada yughassal az-zimmi wala yusalla alaihi in balagha arba'ata ashhur. Dan atas dasar ini kalau ada janin zimmi, orang non muslim, sudah sampai kepada usia ditiupkan ruh, maka dia dimandikan sekalipun tidak disolatkan. Jadi dimandikan tapi enggak disolatkan. Al-azhar annahu aidan la yusalla alaihi lakin yughassalu alal madhhab. Nah tapi kalau, nah ini untuk kepentingan kehati-hatian, sekalipun enggak diwajibkan dimandikan dan juga disolatkan, tapi kalau janinnya sudah berbentuk, sekalipun belum 4 bulan, ini disunah al-azhar la yusalla alaihi lakin yughassal alal madhab. Sepakat enggak disolatkan tapi dimandikan. Kepentingannya apa? Menghormati manusia sebagai manusia.
Wa amma idza ikhtulija aw taharrak fayusalla alaihi alal azhar. Tapi kalau ada gerakan maka dia dimandikan dan juga disolatkan alal azhar. Wa yughassal alal madhhab. Wa'lam anna ma lam tadhhar fihi khilqa adami yakfi fihi al-muwarah kaifa kana. Ketahuilah kalau janin keluar tapi belum berbentuk khilqah. Jadi ya belum berbentuk. Kayak orang keguguran itu baru gumpalan-gumpalan gitu. Maka cukup ya ditanam sebagaimana biasa ditanam saja gitu. Ya jangan dibuang begitu saja, ya ditanam, tetap ditanam. Yakfi fihi al-mu'arah kaifa kana. Wa ba'da zuhuri khilqatil adami hukmut takfin hukmul ghusl wallahu a'lam. Tapi kalau sudah berbentuk manusia, sekalipun tadi itu enggak ada tanda-tanda kehidupan, maka ya dikafanin dan juga dikuburkan. Enggak boleh dibuang begitu saja. Jadi tetap dikafanin dan juga dikuburkan. Qala wa yughassalu al-mayyitu witran wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun wa fi akhirihi syai'un yasirun minal kafur. Nah, tata cara memandikan jenazahnya tadi minimalnya sekali dengan mengguyur air mulai dari ujung rambut ke ujung kaki. Nah, sekarang lebih teknis tata caranya. Wa yughassalul mayyitu, dan jenazah itu dimandikan, proses pemandiannya witron dengan cara ganjil. Yang pertama mungkin untuk membersihkan kotoran-kotorannya. Kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh anggota tubuh termasuk di sela-selanya. Kemudian yang berikutnya di akhirnya dengan setelah bersih semua, terakhir ditaburin wewangian. Ditaburin wewangian itu untuk kepentingan apa? Itu sudah tidak untuk kepentingan bersuci. Karena apa? Kalau yang air dikasih wewangian itu suci tapi tidak mensucikan nanti. Nah, gitu posisinya. Jadi harus dipastikan ada proses tathir mensucikan semuanya. Di akhir dikasih air yang dengan kapur barus atau yang sejenisnya, itu posisi terakhir untuk kepentingan mewangikan jenazah, mewangikan anggota tubuhnya. Ini wa yughassalu al-mayyitu, dan dimandikan jenazah witron dengan ganjil. Wa yakunu fi awwali ghuslihi, yang pertama sidrun, itu mungkin ya sekarang sabun gitu ya. Sabun untuk kepentingan membersih, setelah itu dibilas. Proses pembilasan itu yang untuk mensucikan secara keseluruhan. Wa fi akhirihi, dan di akhirnya syai'un yasirun minal kafuri, sesuatu yang sedikit dari kafur, dari harum-haruman. Qad maradziklu aqallil ghusli, sudah disebutkan tadi minimalnya memandikan. Wa amma akmaluhu, adapun sempurnanya fa umurun katsirah. Karena ini hal yang profan ya, seperti yang tadi disampaikan di awal, memandikan ini apakah dia pendekatan rasional atau pendekatan ibadah, masuk kategori makulatul makna atau ghairu makulatil makna. Ini terjadi perbedaan pandangan di kalangan fuqaha yang kemudian berdampak kepada ketentuan fikih berikutnya. Kalau dia makulatul makna, maka enggak dipersyaratkan niat. Yang paling penting adalah memastikan jenazah ini suci dari najis, kemudian terpenuhi proses pembersihannya atau tangzifnya, maka enggak dipersyaratkan harus muslim. Tapi kalau ini ghairu maqulatil makna, maka dipersyaratkan adanya niat, dan tata caranya juga harus memenuhi ketentuan. Nah, di antara perbedaan pandangan fuqaha ini
ada yang disepakati, yaitu kesempurnaannya. Nah, jadi kita jangan berpikir hanya sekedar minimalisnya. Nah, kesempurnaannya ini minal mustahabbat, dilaksanakan dengan cara witir. Jadi disunahkan berulang tapi dengan jumlah yang ganjil. Diawali tadi bebersih pakai sabun ya, sebagaimana kita mandi biasa itu, awal mendatengin air terus pakai sabun, setelah itu dibilas, baru kemudian disucikan utuh, terakhir pakai semprot wangi dan lain sebagainya. Itu tetap suci, tapi kalau posisi terakhir itu adalah penyempurna dari apa yang sudah kita tuntaskan. Atau kalau pas mandi besar itu kita balik setelah bersih dari najis, kita niatkan dulu aja, dikerujuk semua, niat mandi janabah. Baru setelah itu kita bersihkan yang lain. Ini untuk kepentingan kehati-hatian kita, karena bisa jadi orang mandi bersih tapi belum sah mandi janabahnya. Ini dulu, belum sah. Kenapa? Karena pada saat dia ngerujukin itu pakai sabun sudah dari awal. Airnya udah air sabun. Nah, kalau air sabun itu kan belum tohir mutahhir. Ya kan? Air sabun itu kan dia bisa membersihkan tapi tidak mensucikan. Kalau air sabun, maka itu kalau di mandi janabah kita ya, kalau pakai shower ya di awal itu sudah kita niatin aja, niat mandi janabah pada saat awal, air yang tanpa campur apa-apa itu udah mandi, kita gerujuk semua. Nah itu udah selesai itu, wajibnya sudah terpenuhi. Baru yang lain bebersih daki-daki itu kita keluarkan. Itu kalau daki-daki itu keluarkan kan nggak terkait dengan kewajiban mandi janabahnya gitu, tapi paling untuk kepentingan bebersih anggota tubuh kita. Nah tadi ada pertanyaan apakah wajib wudhu. Nah itu posisi orang yang memandikan jenazah itu tidak dipersyaratkan dia bersuci dari hadas kecil, tidak dipersyaratkan. Tetapi nanti ada akmalnya di sini. Akmaluhu fa umurun katsira. Kesempurnaan memandikannya ada banyak hal. Minha yang pertama madzakaru asy-syekh fa yughsal ba'da taudiyatihi ra'sahu summa lihyatahu bisitrin wa khutmai wa nahwihima. Diawali dengan mewudukkan. Nah, diawali dengan mewudukkan. Fa yughsil ba'da taudiyatihi ra'sahu. Dimandikan setelah proses memwuduin kepalanya. Mau wuduin. Kemudian di sela-sela jenggot kalau ada jenggot, bisidrin dengan pakai sabun tadi itu yang di sela-sela, posisi yang di sela-sela lah, yang tidak terbuka itu. Kemudian wa yughassalu asyaqil aiman tsummal aisar salasan, bagian yang kanan dulu, tsummal aisar. Ini kesempurnaan ya, kesempurnaan. Ya sebagaimana kita pas mandi itu juga disunahkan posisi tadliknya. Nanti ada proses tadlik itu dengan menghadirkan air, kemudian meratakan, memijat-mijat. Memijat-mijat termasuk menyela-nyelai di antara rongga lah ya. Kalau telinga ya dimasukin. Minimalnya air nyampe semua, tetapi sempurnanya tadi itu semuanya dipastikan di sela-selain. Terus 5 rawa al-Bukhari an Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu faqala igsilnaha salasan aw khamsan aw aktsar min dzalika
in ra'aitun nadzalika bima'in wasidrin waj'alna fil akhir kafur au syai'an min kafur wa bada'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha qalat fadhaffarna sya'raha salasa aslas qarnaiha wa nasiyatiha. Nah, ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari siapa? Dari Ummu Atiyah. Nah, siapa Ummu Atiyah itu? Salah satu sahabat Nabi yang ahli di bidang kedokteran, termasuk yang khotinah sunat perempuan tuh. Jadi kalau ada orang menyatakan sunat perempuan nggak syar'i, salah. Itu di zaman Nabi itu ada ahlinya dan mempraktekannya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, mengajarilah, memberikan guidance gitu. Ashimmi wala tanhaki. Kalau nyunat perempuan itu yang lembut gitu ya. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Artinya ada guidance. Kalau guidance-nya yang disampaikan oleh Nabi berarti ya ada gitu kan. Prakteknya ada, cuma diberikan arahan-arahan. Nah, ini pada saat Ummu Atiyah mengurusin jenazah. Jadi dia menyatakan dakhala alaina Rasulullah, Rasulullah menemui saya. Wa nahnu nughassil ibnatahu, dan kami memandikan anak perempuannya Rasulullah. Jadi yang memandikan juga orang lain nih, yang memandikan Ummu Atiyah. Dakhala alaina Rasulullah, masuk kepadaku berarti ketemu. Jadi saya ketemu Rasulullah. Wa nahnu nughassilu ibnatahu, dan kami sedang memandikan anak perempuannya Rasulullah yang wafat. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, mengajarin ini Ummu Atiyah, irsilnaha salasan, mandikan 3 kali. Jadi tiga kali memandikan. Au khamsan, atau 5, au aksar min dalik, atau lebih banyak dari itu, untuk kepentingan kesempurnaan nih. Nah, begitu nyebut salasan, au khamsan, au aksar min dalik, maka disimpulkan dari ini disunahkan ganjil gitu. Disunahkannya ganjil 3, 5, 7 min dalik. In ra'aitun nadzalik, jika kamu melihat sesuai kebutuhan. Kan yang tahu adalah orang yang di lapangan, kira-kira begitu. Jadi Rasulullah memberikan bimbingan, irsilnaha salasan au khamsan au aksar min dzalik in ra'aitun nadzalik. Jika menurutmu itu butuh lagi. Jadi dikembalikan kepada siapa? Dikembalikan kepada orang yang memandikan tadi. Bima'in wasidrin, dengan menggunakan air, wasidrin dan sabun, waja'alna, dan jadikan fil akhirati, di akhirnya, kafuran, menggunakan kafur, au syai'an min kafur, atau bagian dari kafur. Wa bada'na, dan mulailah bima yaminiha, dengan bagian kanannya. Wa mawadi'il wudu'i minha, dan tempat wudu. Jadi tempat yang biasa diwuduin, mulai kepala, kemudian nanti tangan, itu urutannya. Qalat, kemudian Ummu Atiyah menambahkan, fadhaffarna sya'raha salasa aslas, kemudian kami membeber rambutnya, kemudian dibagi juga 3, ada qarnaiha wa nasiyatiha, ada ujung rambutnya, kemudian ekor rambut itu dibagi. Wa fi riwayatil Bukhari wa alqaina khalfaha wa alqainaha khalfaha. Kemudian kami bergerak ke bagian belakangnya. Wa yustahabbu tasrihu lihyatihi, dan juga disunahkan kalau punya jenggot, ini kan karena Arab jenggoten gitu, disunahkan untuk enggak dikuncrit, ada dikuncrit, dikuncir ya, dilepas kuncirannya, terus air kalau
setelah dikasih air disela-selai di tasrih lihatihi waroksihi, dan juga kepalanya dipijet-pijet, tapi nggak usah kayak masas gitu, udah cukup. In kana alaihi ma sya'run, jika ada rambutnya, jadi kepalanya ya kayak kita keramas lah ya, kita keramas. In kana alaihi ma sya'run bimishtin wasil asnan, juga dengan ya Allah, sisir, bimishtin dengan sisir, wasil asnan yang giginya yang longgar, jangan yang serit. Sampai sini diatur nih, bimishtin wasil asnan, yang luas giginya. Yang luas giginya berarti ya nanti disiapin sisir khusus, nih ibu-ibu juga udah punya lah itu. Jangan pakai serit terus petan di situ. Ini masih banyak kutunya katanya. Wa yakunu birifkin. Nah, ini yang paling penting. Jangan kasar. Wa yakunu birifkin, dengan rifq. Anggap aja ini anak gitu kan, udah memang butuh dimandiin. Dengan penuh kasih sayang. Ini kalau udah profesi itu memang kadang hilang juga kasih sayangnya itu kan. Kalau udah profesi biasanya kayak dokter itu kan, kalau megang pasien kan kadang kita marah karena kok nggak hati-hati gitu. Padahal tapi menurut dokter ya karena ini biasa sudah gitu kan. Jadi dia nggak menampakkan gugupnya gitu. Padahal kita kan pengennya dia berempati sama kita gugup gitu. Tapi ya memang tugas dia udah paham gitu, mana yang emergensi, mana yang tidak, mana yang biasa. Kalau dokternya gugup kan malah repot juga. Lama-lama bener juga kita pikir gitu kan. Cuma kadang nggak begitu empatik. Nah, ini meskipun sudah biasa tukang mandiin jenazah ya jangan ketawa-ketawa, minimal kan gitu kan. Ini ngetawa ini lucu, ini beda gitu. Ya jangan, itu namanya nggak empatik, nanti bisa perang sama tuan rumahnya, keluarganya lagi sedih, jadi harus menjiwai. Wa yakunu birifqin, dengan empatik, li'alla yantatifa, supaya ya nggak rusak, kemudian fa inin tatafa syai', supaya nggak lepas juga, nyisirnya juga pelan-pelan. Tapi fa inin tatafa syai'un, apabila lepas misalnya rambut termasuknya, syai'un suatu, raddahu ba'da ghusli, dikembalikan pada saat setelah memandikan. Misalnya tangannya protol misalnya itu. Ya dikembalikan setelah memandikan. Ilaihi wa wada'ahu ma'ahu fil kafnai, dan diletakkan beserta seluruh tubuhnya di dalam kafan. Ikroman, memuliakan, untuk kepentingan memuliakan. Li ajlil ayah, karena ada ayat perintah umumnya tentang pemuliaan. Bahkan pada saat lepas itu pun juga harus disatukan. Kita nggak boleh ngerusak jenazah. Hukum ngerusak jenazah itu juga sama dengan ngerusak fisik orang hidup. Nah itu, saking dihormatinya. Maka itu nyubit jenazah ya sama dengan nyubit yang hidup gitu kan. Ini begitu pas hidup ini dia benci gitu kan, tapi nggak berani. Begitu udah meninggal pura-pura ikut memandikan, tapi sambil nyubitin, sambil nonjokin. Nah nggak boleh itu, karena nonjokin orang mati hukumnya sama dengan nonjokin orang hidup. Kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan. Nah itu, memecah tulangnya orang yang mati hukumnya sama dengan memecah tulang orang yang hidup. Li ajlil ayah. Kadza jazama bi ar-Rafi wa Nawawi wa anil Qadhi Husain annahu la yarudduhu wa anhu annahu yarudduhu ilaihi. Nah, intinya tadi itu dikembalikan, diintegrasikan di dalam satu kafan, kepentingannya ikroman.
Sekalipun mungkin nggak sampai tingkat kewajiban karena ada pandangan yang lain anil Qadhi Husain annahu la yarudduhu. Menurut Qadhi Husain nggak perlu dibalikin. Wa anhu annahu yarudduhu ilaihi. Wa'lam annahu yajibul ihtiras an kabbihi ala wajhi. Wajib menjaga wajahnya. Fa idza ghasalahu bisidri wa nahwihi azala dzalika. Jangan sampai juga mentang-mentang sudah meninggal digerujuk kemudian disemprot mukanya pakai sabun yang sekira orang hidup pun perdih. Ya nggak boleh juga, kira-kira begitu. Pokoknya pas mandiin diperlakukan seperti kita memperlakukan orang hidup. Kalau ternyata disemprot itu sakit ya jangan disemprot gitu. Ya air ya didatangkan ya kayak kita memandikan diri sendiri saja dalam posisi hidup. Ini. Wa idza ghasalahu bisidri wa nahwi azala dzalika thumma ba'da zawali yughasalu bil ma'il qarah. Apabila memandikannya dengan sidr, dengan sabun, azala dzalika, setelah itu sabunnya juga diilangin, jangan dibiarkan. Thumma ba'da zawalihi yughasalu bil ma'il qarah. Kemudian setelah dihilangkan sabunnya disemprot ya, didatangkan air lagi salasan 3 kali, wa yaj'al fi kulli ghuslah kafuran, dan menjadikan di setiap kali bilasan atau mandian kafur, wa fi ghuslatihi al-akhirah akid, dan dalam posisi bilasan terakhir dengan kafur itu sangat ditekankan. Wa yukafan fi salasati aswab. Nah, kemudian bab dikafani. Kita selesaikan apa lanjut? Kita selesaikan aja tanya jawab. Setelah itu makan. Udah ada makannya belum? Saya udah sengaja nggak makan dari semalam karena dikasih tahu katanya ada sarapan nih. Tanggung jawab kalau nggak ada nanti. Ya silakan, ada pertanyaan, silakan monggo. Ini terkait dengan pengurusan jenazah. Banyak ada beberapa dalam prakteknya itu terjadi perbedaan pendapat. Pertama, masalah persiapannya itu. Yang kedua, masalah kematian, yang memandikan. Nah, dalam persiapannya misalnya ini, jenazah disemayamkan di rumah. Apakah dia harus menghadap kiblat atau tidak, atau boleh kemana-mana aja? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang boleh memandikan? Apakah harus laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau bisa bapaknya boleh nggak dimandikan oleh anak perempuannya? Gitu. Ataukah suami dengan istri pasti, suami istri boleh, ya. Tapi apakah boleh anak laki-laki memandikan ibunya? Gitu. Mungkin itu sementara ini dulu. Ini ada pertanyaan dari spesifik dari seperti itu. Oke, terima kasih. Yang pertama positioning. Jadi bagaimana memposisikannya. Ini bagian dari tuntunan ya. Karena posisi setelah jenazah nanti akan dimakamkan, di kafan dia di tadfin, itu kan posisinya dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Kalau posisi kita sekarang menghadap kiblatnya adalah ke barat, berarti posisinya utara selatan, kemudian posisi agak dimiringkan. Nah, kapan itu terhitung? Ya setelah meninggal kan. Setelah meninggal, begitu proses meninggal untuk menunggu kemudian kita berdoa misalnya, ya diutamakan posisinya kalau memungkinkan rumahnya, kemudian secara teknis jamaah itu juga enak, maka posisinya menghadap ke kiblat, berarti posisi kaki di selatan, posisi kepala di utara, bisa tegak di dalam posisi yang seperti itu. Nah ini apakah itu wajib? Enggak. Cuma ini nanti memudahkan bagi kita pada saat kita berdoa begitu.
pada saat kita beda sama ziarah. Kalau ziarah kubur itu kan posisinya ini sudah di tanah dan dia posisi ke miring ke barat kan, posisinya miring ke barat. Nah, disunahkan posisi ziarah itu ada di sebelah selatan ngadep ke, jadi kalau sini kita ngadepnya ke sini. Sebagaimana kita kita menghadap, kita sowan, kita menghadap. Kan salah satu tujuan ziarah kubur adalah mengingat kematian. Jadi ini di samping mendoakan. Jadi ada mendoakan mayit, kemudian mengingat kematian, kita ketemu. Karena pada hakikatnya mereka masih respon gitu. Respon dalam pengertian di alamnya ya. Dan tandanya apa ya, pada saat kita ke makam, kita disunahkan untuk salam, ya kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat. Kata alaikum ini kan kalimat kedua, ya kan? Mukhotob, bukan ghaib. Jadi pada saat kita hadir ke makam, termasuk ke makam Rasulullah SAW, kita sowan statusnya itu. Kita menghadap, assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaika ya Rasulullah. Kayak kita ketemu gitu, maka posisinya kita menghadap. Nah, kalau yang jenazah tadi kita mendoakan, makanya diposisikan dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi kita leluasa ya, rumahnya leluasa, kemudian posisi nanti lalu lalang orang juga longgar, maka posisinya menghadap ke sini lagi. Kemudian yang kedua, siapa yang memandikan? Nah, yang pertama, yang terkena kewajiban kifai kita semua yang hidup, gitu kan? Ini yang pertama, grade-nya. Kalau nggak ada jenis kelamin yang sama, maka jenis kelamin yang berbeda pun terkena kewajiban. Cuma caranya saja nanti yang berbeda. Kemudian yang kedua, siapa yang lebih berhak? Karena ini bagian dari pemenuhan haknya jenazah, maka secara stelsel yang paling utama adalah keluarga terdekat untuk memenuhi haknya. Kan pemenuhan hak itu kan secara bertingkat. Memang fardu kifayah, tetapi yang paling bagus mengampu kewajiban itu ya keluarga terdekat. Nah itu. Karena apa? Dengan menunaikan kewajiban berarti kita memberikan penghormatan. Pemberian penghormatan yang paling utama adalah orang yang punya kewajiban. Kewajiban menghormati orang tuanya ya anaknya, itu bagian dari kewajiban. Terus prioritas jenis kelamin yang sama. Yang sama, prioritas jenis kelaminnya adalah yang sama. Yang ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi. Begitu anak perempuannya wafat, yang memandikan bukan Rasulullah tetapi orang lain, tapi yang perempuan, yaitu Ummu Atiyah tadi. Nah, Rasulullah memberikan bimbingan, gitu. Memberikan bimbingan. Maka skala prioritasnya tadi, yang wajib adalah semua kita. Kemudian yang afdol adalah keluarga terdekatnya, anak ke bapaknya, anak laki-laki ke bapaknya, anak perempuan nanti ke ibunya, atau sebaliknya begitu. Kalau enggak ada, grade-nya bukan saudara yang laki, tetapi yang jenis kelaminnya yang sama. Jadi urutannya. Kalau enggak ada lagi, ya anaknya, sekalipun dia laki-laki. Tetapi kalau seandainya suaminya meninggal, ya jangan istrinya, kira-kira begitu. Ya entah itu anaknya yang laki-laki atau saudaranya yang laki-laki begitu. Atau jamaahnya yang laki-laki, temennya yang laki-laki gitu. Demikian juga yang perempuan. Ini terkait dengan afdoliyahnya.
Karena ini apa? Nanti terkait, kenapa keluarga prioritasnya pertimbangannya? Karena ini bisa jadi terkait dengan sau'ah, terkait dengan aib. Ya kan, kalau toh misalnya ada di dalam anggota tubuhnya aib, maka cukup di keluarganya. Enggak perlu nanti DKM yang biasa ngumumin di masjid, setelah itu diumumin. Enggak boleh, yang aib harus ditutupi gitu. Enggak boleh itu. Makanya itu juga harus pakai sitter, jangan banyak-banyak juga gitu kan. Yang sekira ya cukup untuk memandikan itu. Yang enggak berkepentingan enggak usah ngeriung. Nanti nggak ikut tapi mentelengin, ya ada apa, bener nggak ya kata orang gitu. Jangan. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan tadi pertanyaan pertama, meneruskan pertanyaan Pak di Sunoto, apakah memang dibolehkan dengan atas dasar penghormatan seperti tadi bapaknya yang meninggal, terkadang dalam kondisi itu petugas pemulasaran menyampaikan anaknya yang perempuan mau memandikan atau sebaliknya, sebatas penghormatan hanya menyiram mayit, jadi tidak melakukan kegiatan fisik. Apakah itu ada tuntunannya? Lalu yang berikut, contoh kasus misalnya tadi dijelaskan termasuk kategori sahid yang orang yang melakukan terjun payung gitu ya. Seandainya contoh kasus ada orang yang meninggal pada saat olahraga, kematiannya disebabkan oleh dia sendiri atau orang lain. Kalau dia sendiri, sebutlah misalnya olahragawan para layang, dia jatuhnya dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan kematian. Atau ada kasus kemarin di Jawa Barat, ada yang meninggal pada saat dia main golf dikarenakan kesalahan, bukan kesalahan dia. Apakah itu dua hal itu termasuk dalam meninggal syahid? Lalu untuk ibu-ibu, kemarin juga ada kasus di Papua yang terdapat penanganan dia meninggal pada saat dia ingin melahirkan. Itu penanganannya bagaimana ya? Karena kan biasanya kan dilakukan pembersihan perut ya. Terus satu lagi, kapan waktu yang tepat menghitung kematian seseorang? Biasanya pihak keluarga ada acara ingin mendoakan. Apakah malam pertama itu, malam ke-1 hitungannya kapan? Apakah mayit meninggal sebelum atau setelah asar? Itu dihitung hari pertama. Dan seandainya pada saat memandikan ada luka yang menyebabkan darah, nggak bisa langsung berhenti. Kalau langsung dikafani bisa timbul bercak dan menghindari fitnah. Itu penanganannya gimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Akan dimandikan, biasanya itu kan kita kalau nggak ada keahlian di komplek ini, kita manggil yang memandikan, Pak. Yang memandikan itu selalu mana keluarganya, kemudian ditanyakan, ada seperti serah terima gitu. Apa itu tuntunan juga, Pak, bahwa serah terima menyerahkan pemandian ini kepada Ya, oke. Terima kasih. Sekalian aja yang pertama tadi terkait dengan siapa yang memandikan, kemudian adat manggil keluarga atau melibatkan keluarga. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kewajiban mengurusin jenazah ini kan kewajiban kifayah. Intinya adalah tertuntaskannya aktivitas memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Oleh siapanya? Setiap muslim kita terkena kewajiban. Baru kemudian masuk kategori siapa yang paling bertanggung jawab gitu. Yang paling bertanggung jawab itu ya keluarga terdekat. Maka itu kemudian
ini disimbolisasi tadi itu diminta untuk nyiram. Nyiram itu posisinya yang sebenarnya kalau bisa, kalau diberikan pengertian sebelumnya itu nyiram dalam pengertian sudah memandikan secara keseluruhan. Kan nggak sulit kan? Mungkin di briefing sebentar, ini mandiin, nanti saya lanjutkan misalnya, nggak apa-apa. Itu lebih kepada pemberian tanggung jawab aulawiyahnya. Ini bagian dari penuntasan wajib kifai sekaligus juga kewajiban lain, yaitu memberikan penghormatan kepada orang tua, kan itu. Pemenuhan hak yang menjadi kewajiban, kalau kita yang pertama melaksanakan kan berarti bagian dari birrul walidain di situ. Bagian dari birrul walidain. Kalau ada yang profesional kemudian ngajak atau bahkan meminta dengan mengajari sebagian, itu jauh lebih bagus gitu. Jauh lebih bagus. Berarti memberikan kesempatan penghormatan oleh siapa? Memang oleh anaknya. Ini memberikan penghormatan kepada orang tuanya dengan pemenuhan hak orang tua yang menjadi kewajiban kita, dan kita yang memangku kewajiban itu. Kita yang melaksanakan kewajiban itu. Nah, kalau tadi ada semacam serah terima, itu lebih kepada delegate. Ya nggak apa-apa, memandikan itu terus minta upah boleh nggak itu? Ya boleh. Ini mempekerjakan, nah, statusnya mempekerjakan. Jadi akadnya itu akad mempekerjakan misalnya. Pekerjakan saya, kira-kira begitulah anu modelnya itu. Pekerjakan, minta upah. Terus yang berikutnya apa tadi? Iya, jadi hitungannya begini. Jadi meninggal faj'ah itu bukan berarti kemudian semua jenis yang tadi itu disebutkan adalah statusnya syahid akhirat secara pasti. Yang meninggal mendadak dalam posisi ya tidak maksiat, dalam posisi lagi di masjid meninggal mendadak, kemudian lagi di rumah mempertahankan properti, diserang maling misalnya, ini motor buat kerja kemudian dia pertahankan, meninggal, itu syahid akhirat. Tapi kalau lagi mabuk misalnya, itu kan mati mendadak dia, mati mendadak habis nyekik kan, ya olahraga. Nah, olahraga juga begitu kan. Kalau olahraga diniatkan untuk menjaga kebugaran, setelah itu biar aktivitas bugar, kerja bagus, sholat sehat dan lain sebagainya, apakah masuk kategori? Iya, masuk kategori. Kan enggak sedikit juga meninggal di lapangan kan ada juga ya. Kalau itu memenuhi kriteria asal tidak maksiat, kira-kira begitu. Kalau golf ya mungkin bisa juga. Ya kita nggak tahu detailnya, tetapi keterangan di dalam ketentuan fikih ini yang meninggal yang tidak dalam posisi maksiat tentunya ya. Yang berikutnya apa? Nah, soal menghitung tadi itu. Basis hitungannya adalah saat meninggal, bukan saat dikubur. Nah ya, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Saat meninggal. Nah, saat meninggal kalau hitung-hitungannya adalah qamariyah, bukan syamsiyah. Qamariyah itu berarti terhitungnya ya pada saat hari sore ya, hari sore kemudian malam itu sudah kehitung hari gitu. Hitungannya karena hitungannya adalah hitungan qamariyah. Berdasarkan ya kalender qamariyah, bukan kalender syamsiyah ini. Wallahu alam. Ada lagi? Kalau nggak ada ini saya tambahin sedikit terkait dengan takfin. Jadi kalau tadi memandikan sudah, mengkafani. Ini biar satu sesi saja soal jenazah. Jangan lama-lama membahas jenazah. Wa yukafan fi salasati aswab, dan dikafani dengan 3 lapis baju. Ini kondisi sempurnanya. Kalau yang tadi di awal kondisi minimalnya 1 lapis. Wa yukafan fi salasati aswab, dikafani dengan 3 baju, bidin warna putih, laisa fiha qamis, yang enggak disertai dengan baju, apalagi pakai dasi, wala imamah,
wala imamah dan surban nggak pakai. Taqaddama aqallu al-kafani. Sudah tadi dijelaskan minimalnya pengkafanan. Wa yustahabbu dan disunnahkan ayu kafana rojul dikafani yang laki fi salasati aswab 3 lapis baju. Wa afdaluha al-bayat utamanya putih. Jadi kalau kafan pakai batik misalnya ya nggak apa-apa, tapi luar dari sunnah. Kadang orang pengen mengoyak kemapanan nih, pakai batik aja. Siapa suruh? Emang mana dalilnya yang wajib putih? Ya memang nggak ada sih kan. Jadi biar kita tahu juga gitu kan. Secara fikih memungkinkan ini afdolnya putih. Kalau mau pakai batik nanti mentang-mentang orang Solo gitu. Kami nggak mau pakai putih, ini ke Arab-Araban. Nah ini kan kadang udah dibawa begitu nih orang. Ada juga pakai yang umroh pakai kain ihram. Ada kain ihram pakai hijau merah itu. Ya boleh. Ya tapi nggak wajar gitu aja. Wa afdaluha al-bayat, yang utama putih. Wa yakunu fiha qamis wala imamah, dan enggak pakai baju, kemudian enggak pakai imamah. Bal izar wala fafatan, tapi pakai sarung. Sarung itu dalam pengertian ya putih di lapis pertama, wala fafatani dan 2 lipatan. Fal izar min suratihi ila rukbatihi. Pertama izar, sarung itu dari, ini lapis pertamanya dari udel sampai dengkul. Ya itu lapis yang pertama. Min suratihi ila rukbatihi. Wasani yang kedua min unuqihi ila ka'bihi, dari leher sampai mata kaki. Wasalis yasturu jami'a badanihi. Yang ketiga menutup seluruh tubuhnya. Jadi 3 itu tahapnya. Ini sunnahnya ini. Jangan kalau nggak begitu salah. Tapi sempurnanya begini. Ini dituntunkan oleh Rasulullah SAW juga. Yang pertama lapisannya nutupin baina surah wa rukbah. Ini yang minimal laki-laki sholat itu tertutup surah dan rukbah. Udel puser nih sampai lutut. Nah, kadang ada orang ikut-ikutan nih kayak ihram. Kalau kain ihram itu juga harus tertutup surah dan rukbah. Harus tertutup tuh. Karena itu ya syarat sahnya sholat tuh harus tertutup. Baina surah wa rukbah. Jangan ikut-ikutan melihat orang tuh, orang apalagi yang badannya gede, tinggi gitu kan. Oh, ketutup sih. Tapi udele kelihatan gede gitu kan. Ya begitu sholat ya nggak sah jadinya. Jangan di Arab aja begitu. Nggak semua di Arab itu bener, kira-kira begitu. Wong orangnya macem-macem kan. Enggak semua orang Arab juga macam-macam gitu. Orang Arab kan ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal. Artinya kita juga harus memahami aspek fikihnya. Jadi lapis yang pertama itu kain kafan putih menutup baina surah wa rukbah. Ini yang pertama. Setelah selesai, yang kedua min unuqihi ila ka'bihi, dari leher ini ditutup semua, diputer sampai di ka'ab, di mata kaki. Yang ketiga wasalis yasturu jami'a badanihi. Yang ketiga menutup seluruh tubuhnya. Wa amal mar'atu, adapun yang perempuan, fa fi khamsati aswab, 5 lapis. Ini ya seperti yang kita laksanakan lah. Ini udah sunnah nih, nggak usah diubah-ubah. Gitu. Oh karena mentang-mentang kaya udah jadi 10 lapis. Gitu. Ya, biar anget.
Apalagi musim dingin hujan gitu ya, kasihan. Izar yang pertama sarung kayak tadi itu, wa khimar dan penutup kepala, wa komis dan pakaian. Nah ini kalau perempuan pakai komis, walafafatani dan 2 lapis berikutnya. Jadi wa hadhihi al umur dan tata cara ini sabitatun tetap bisunnah dengan hadis Nabi. Wallahu a'lam. Wa'lam dan ketahuilah anakulla syahsin, setiap orang yukafan bima yajuzu bihi lubsuhu, dikafani dengan sesuatu yang boleh digunakan. Kalau laki-laki nggak boleh pakai al-harir, pakai sutra, nggak boleh. Fi hayati fayajuzu takfinul mar'a fil harir. Tapi kalau perempuan boleh, karena pada saat hidup dia boleh pakai sutra itu. Tapi kan sayang ya. Lakin yukrohu, tapi makruh, boleh tapi makruh. Makruhnya kenapa? Tabdzir, mubadzir, bukan berarti yang hidup memberi penghormatan dia orang kaya. Bukan begitu caranya. Caranya ya uangnya disedekahin aja, ya itu bermanfaat. Bukan penghormatan dipakein kemudian ya rusak juga di dalam gitu. Wa yahrumu dzalika fi haqqir rajul, tapi haram bagi laki-laki. Wa yukrahu al-muzaffar wal mu'asfar tsummal jaudah war ridaah tata'allaqu bihalil mayyit. Nah, soal kualitas mau bagus mau jelek ini tergantung kondisi jenazah. Kalau jenazahnya kaya ya jangan beli kain mori yang murah. Nah, kira-kira begitu. Fa in kana muksiran fa min jiyati siyab. Apabila orangnya kaya, ya patut morinya yang bagus lah, yang bagus, jangan yang tipis-tipis itu. Wa in kana mutawassiton, apabila grade-nya orangnya middle gitu, tengah, wa min wasatiha. Wa in kana muqillan, dan orang enggak mampu, ya jangan dipaksa untuk beliin yang mahal gitu. Wa tukrahu al-mughalah fil kafani, dan hukumnya makruh berlebih-lebihan di dalam mengkafani. Itu tadi udah sempurnanya 3 sama 5, enggak usah berlebih-lebihan. Wal maghsul aula li annal jadid al yakbil hayy, dan yang sudah disucikan kan ada juga orang yang nyimpan kain ihramnya untuk nanti dipakai pada saat meninggal. Boleh nggak itu? Ya boleh, boleh digunakan, itu boleh. Wa yakunu safiqan ghairu rafiqin li annal maqsud baqa'uhu dunaz zinah, karena yang dituju bukan perhiasan. Nah, kira-kira begitu. Yang dituju bukan penghiasan. Wallahu a'lam bishawab. Apa masih lagi? Tanggung jawab ya kalau saya semakin lapar. Nanti nggak bisa nafas. Oh iya, sekalian tadi pertanyaan Pak Daniel juga. Iya. Satu lagi yang selalu kita temui di lapangan, itu apakah ada tuntunannya pada saat kita buka wajahnya itu harus menyentuh, kan suka dibuatkan bola-bola ya, hidungnya harus menyentuh, itu ada tuntunannya? Oke. Lanjut berikutnya aja.
Ya, terima kasih. Kalau seandainya nanti secara teknologi memungkinkan dan dikembangkan, maka ya kita ngambil mazhab fikih yang menyatakan bahwa kuncinya adalah pendekatan rasional asal bersih, suci, ya itu sudah bisa kita kualifikasi sebagai memandikan jenazah dengan cara pandang keagamaan yang memang memungkinkan untuk bisa diambil. Tapi sebelum itu ya masa iya, ini kan babnya soal penghormatan kepada kemanusiaan. Tapi kalau in case kondisi-kondisi tertentu, misalnya kondisi tertentunya nggak ada keluarganya, kemudian dimandikan di rumah sakit misalnya, dan sudah dimandikan tapi kita nggak tahu siapa yang memandikan, tapi sudah bisa dipastikan dia dimandikan, yaitu udah dicukupkan seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang terkait dengan kalau keluar darah dan sejenisnya, lupa saya tadi. Ya, prinsipnya dibersihkan najisnya begitu keluar kalau dimungkinkan untuk bisa dibersihkan. Tetapi kalau dia keluar terus, posisi keluar terus, posisinya adalah dibersihkan setelah itu ditutup. Sama dengan posisi orang sholat yang hidup saja. Kalau kondisi orang yang hidup tapi najisnya terus keluar, kayak salisul baul misalnya, bukan hanya najis darah, tapi orang yang nggak bisa ngontrol kencingnya misalnya, ya kan ada aja sisa-sisa kencing terus itu. Yang penting awalnya dibersihkan, setelah itu pakai pempes dorong, ya itu sudah ma'fu, posisinya ma'fu. Tapi begitu tahu keluar darah setelah selesai memandikan, ya harus tetap disucikan, harus tetap dibersihkan. Tapi kalau memang ini susah untuk berhenti, ya udah ditutup. Keluarnya pun sekalipun sudah dipakaikan kafan, itu sudah ma'fu. Kemudian yang hidung tadi itu ya memang upaya untuk agar tidak keluar lagi dari apa yang di dalam. Kenapa lubang-lubang yang mu'tad itu ditutup? Jadi bukan hanya hidung sebenarnya, hidung, telinga, bagian bawah itu, bagian bawah diupayakan untuk posisi tertutup lah itu. Kalau mulut jangan disumpel. Tapi kan posisi mulut diupayakan pada saat awal mayit meninggal, maka mata dijamkan, mulut sebelum kaku semua. Nah itu memang disunahkannya begitu, biar ketutup semua. Nah kalau hidung kan nggak mungkin dipingkem gitu. Nah salah satu solusinya biar nanti nggak keluar kotoran dari dalam. Kalau keluar kotoran dari dalam jalan mu'tad, ya tetap harus disucikan. Karena segala sesuatu yang keluar itu kan statusnya adalah najis posisinya. Nggak mesti harus darah kan, bisa kotoran bisa keluar dari mana-mana itu nanti. Nah, itu ditutup. Itu bagian dari ikhtiar. Yang tanah, ini posisinya begini. Bukan hanya model itu, model kayak penggaliannya pun kan juga beragam tuh. Tapi esensi yang dituju adalah mendekatkan kita dengan tanah. Dalam posisi wajah menghadap kiblat. Gitu. Nah, posisi kadang dikasih gembulan itu fungsinya dua. Fungsi mendekatkan kita dengan tanah, fungsi untuk mengganjal agar posisi tidak bergerak. Nah, kan ada buletan-buletan itu kan, nah, bisa di belakang untuk nahan, kemudian ada ditaruh di kaki biar posisinya tetap pas. Nanti nggak bergerak lah ya, nanti pakai bantal. Tapi itu bagian dari ikhtiar sebenarnya, itu bagian dari taruhlah ini inovasi, tapi ada yang dituju. Apakah itu terlarang? Tidak. Apakah itu diperintahkan secara eksplisit? Juga tidak. Tapi disebutkan secara umum. Kayak tadi itu, menggalinya berapa? Ada standar minimalnya. Yang penting tidak dimakan binatang buas, baunya nggak menyengat, mampu mencegah an-nabas ini. Nah, baru kemudian dibikinlah model nih di dalam kitab fikih dan kemudian berlaku bagi para penggali kubur yang sesuai dengan fikih. Ada model
di bawah itu dicekungin lagi. Ada istilahnya itu. Atau kalau enggak rata tapi kemudian dikasih papan miring posisi. Kalau yang dicekungin itu papannya langsung ditutup begitu. Ada yang di dalam posisi miring. Kepentingannya apa? Biar tidak langsung ditimbun, kira-kira begitu. Ini kan bagian dari penerjemahan ikramul mayyit. Orang mati tetap dihormati gitu. Biar nggak langsung ditimbun brek, ada selah, ada penghormatannya juga. Cara nimbunnya pun juga harus dengan ihsan gitu. Cara nimbunnya juga harus dengan baik dan memuliakan. Jangan kayak nimbun bangkai kambing atau sapi, begitu lobang udah langsung bek gitu. Ini bagian dari penghormatan. Oh iya, terhadap sesuatu yang melekat, kalau tidak bisa dipisahkan itu udah makfuh. Tapi kalau misalnya kayak gigi yang lepasan itu dilepas. Terus apalagi kacamata dilepas juga. Ya. Terus kalau itu posisi menyatu itu ya nggak apa-apa. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara pengen ngambil kemudian dirusak, yang menyebabkan rusaknya anggota tubuh. Termasuk juga yang gip kan bisa luar bisa di dalam. Kalau di dalam udah pasti enggak. Kalau yang luar ada dua jenis juga kan. Jenis yang bisa dilepas, ada jenis yang nggak bisa dilepas. Kalau dilepas itu bisa rontok rusak semua, ya kalau itu udah bagian dari makfuat, masuk yang kategori penyelamatan anggota fisik jenazahnya. Iya itu harus diambil, jangan sampai. Ya. Allah alam, kita akhiri dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahlihi wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahlihi. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا تلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله